Katanya yang disayangi, yang semuanya beliau serahkan lagi. Biasanya katanya kalau ada orang dulu kemudian pernah mati, ya umur panjang. Ya itu kemudian berjual 50 tahun. Banyak mas sekalian, baiklah kemudian belajar selanjutnya dan tausiah sama. Berjaga adalah usaha di Wahyu Hasan. Saya belum melihat kami. Begitu, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, memohon kesediaannya kepada berita, awal kita. Lagi juga adalah urus wasilah pada Mukarram, dari wanita Ustaz Ahmad Rabi pada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi basyara al-muhajirin fi sabilillahi bil jannah alladzi fiha la'ilmun mu'min. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa juludihi wa ansarihi ila yaumiddin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, mobil khusus kita punya ibu Al-Mukarram dia Haji Abu Bakar Aziz dan mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pondok pesantrennya besar, santrinya banyak. Jadi kalau beliau lagi ngomong, dia berdoa, santrinya ikut doa, itu dibuat apa? Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan. Sama-sama kita muliakan ya Mansur, ya Muhammad Mansur, ya Ihsan Has, guru saya, ya Haji Iwan Setiawan, Ustaz Haji Nigin Abdul Ghani, Haji Ihsan Has, Haji Ilyas, Haji Mustafa, sahabat saya, sekretaris Komsila, yaitu Ustaz Ahmad Bayhaqi, Ustaz Nawawi, Ketua DKM Masjid Baitul Huda Al-Mukarram Kalyani,
Kiai. Keringat. Sahabat saya ada Bang Jamal, beliau sahabat saya di TRW. Sekarang beliau mengurus koperasi merah bersama Ustaz Mahmud. Saya bilang kita ngapain berikutan enggak tenang aja. Beliau juga bagi pengurus di Dewan Masjid Indonesia. Para guru, para tokoh masyarakat yang biasa sebutkan satu persatu, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam hal ini diwakili oleh Pak Jokowi. Kalau bebek, mana? Hadirin jamaah dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita kumpul di Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Jadi disampaikan oleh guru kita. Sekelumit Al-Fakir menyampaikan kita ini sudah berada di tahun baru Islam, kurang lebih 1 bulan namanya sudah lewat, yaitu bulan Muharram. Tahun baru yang semestinya dirayakan atau kegembiraan umat Islam. Namun tentunya bertambahnya tahun bukan bertambahnya usia, tapi berkurangnya usia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya semuanya menjadi sebuah catatan. Kalau bahasa kerennya filauhil mahfuz, dalam buku yang besar. Sudah jelas di Al-Quran kan kita sudah sering mendengarkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah itu yang selamat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kenapa? Gak usah gini-gini juara Pak. Juara Muhammad dia tak juara Musa Pak. Saya juara Pak. Juara muka besok. Jadi Allah menghidupkan yang mati sudah jelas. Tetapi kita juga lupa bahwa apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia itu tercatat. Dan apa yang ditinggalkan oleh manusia dicatat semuanya fi imamin mubin, di dalam buku besar. Kalau bahasa kerennya di dalam tafsir Jalalain dikatakan imamin mubin fi lauhil mahfuz. Jadi jelas. Kalau kerjaannya yang mancing tetap itu nggak bisa. Mancing dulu kerja. Kalau mancing kan nggak pernah mancing. Nah, pertanyaannya hari ini, ketika kita sudah masuk tahun baru Islam, yang disebut dengan tahun baru Hijriah, ini kan awal mulanya bagi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Mukarramah dan kota Yathrib, yang hari ini menjadi Madinatul Munawwarah. Rasulullah saja merubah sebuah nasib untuk negara atau bangsa yang ada di dunia. Oleh karenanya ketika kita berbicara hijrah, maka Al-Fatihah menyampaikan dua kata arti daripada hijrah. Yang pertama adalah hijrah dimakan. Hijrah dari tempat yang tidak baik, dari tempat yang tercela, dari lingkungan sekitar yang tidak baik. Hijrah dari lingkungan dunia. Itu juga yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah. Beliau diintimidasi mendapatkan perintah hijrah ke kota Yathrib yang hari ini menjadi kota Madinatul Munawwarah. Apakah kita diterima? Oh, jangan takut.
Rasulullah itu banyak dikenal orang Yasin ahlinya. Tapi ketika dia minta ahlinya kata Yasin, mendapat sebuah kegembiraan itu kata Yasin sampai ada dengungan. Qalan Batul alaina Insani sebuah kegembiraan orang-orang yang ada di kota Yasrib yang akhirnya tadinya Yasrib menjadi Madinatul Munawwarah, kota yang kemerahan karena begitu gembira. Nah ini adalah hijrah Rasulullah juga melakukan itu. Tidak langsung panjang-panjangnya di Mekah dia langsung menyebarkan agama Islam sukses. Saya nggak kampanye juga. Bapak Ain, gubernur kita. Kemarin kalau di gubernur pertama kali dalam Ridwan Kamil, kalian ngapain? Dia hijrah, dia pindah, dia nyalon, dia lagi, kemudian balik lagi, dia nyalon, dia gubernur. Kalau itu dia pernah. Ini sebuah gambaran kalau kita di satu tempat kita dan lingkungan kita tidak baik maka hijrah. Kemudian yang kedua adalah hijrah makna. Ini keren. Hijrah maknawi adalah hijrah sifat. Sifat-sifat yang tercela, sifat yang saling membenci, sifat iri, sifat dendam, sifat saling memprovokasi, sifat sombong, sifat angkuh. Maka kita hijrah ke sifat yang lebih baik. Nah, ini yang disebut dengan hijrah makna. Maka tentunya semua itu tergantung kepada dia. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila Allah. Bagaimana kita sekarang jemaah? Mau hijrah yang mana yang harus dilakukan? Oleh karena itu, yang walaupun sudah lewat dalam Islam, sebuah gambaran dan renungan kepada diri kita. Mari kita hijrah. Hijrah tempat yang lebih baik, hijrah ke perilaku, hijrah ke sifat yang lebih baik. Itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Kenapa saudara jemaah dengan Allah? Akhir menyampaikan ini sebuah hadis. Ketika Rasulullah berada di beberapa jamaah para sahabat, Rasulullah langsung menerangkan sebuah hadis At-Tadun al-Muflis. Wahai sahabat-sahabatku, engkau tahu apa siapa itu manusia yang makhluk? Innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salat was siyam was zakat wa ya'ti qasama hadha wa qadama hadha wa akala ma hadha wa sabaka ma hadha. Ya umatku, begitu Rasulullah nanti dia membawa pahala sholat. Sholat ini dikatakan sholat sunnah, dia kerjain semua Pak. Itu tidak sampai hitam. Gak tahu dijual atau enggak sih. Dia puasa Pak, sampai kurus tuh badannya. Puasa apa aja di belah sunnah, dia sejak puasa. Dia amal ibadah. Jadi disebut dengan amal apapun yang disebut amal dia jalankan. Dia membawa dosa. Dia mencaci maki saudaranya. Dia memfitnah saudaranya. Dia memprovokasi di antara sesama umat Islam.
ada pengajian yang saling memprovokasi dengan dan dia mengambil harta saudaranya, bahkan dia menumpahkan darah di antara sesama umat Islam. Habis saudara pahalanya. Alhamdulillah dari dosa-dosa itu. Oleh karenanya jemaah mudah-mudahan kita di tahun baru Hijriah nanti kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada hati yang baik, kita hijrah kepada tempat yang lebih baik dan kita hijrah kepada sifatul kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semuanya betul-betul mendapatkan makna hijrah kita dimulai mungkin atau belum kemarin hari ini bisa kita laksanakan. Dari saya cukup sekian. Saya tetanggaan sama ini. Rumah saya di atas, kemudian itu sampai. Nah, kenapa itu ekologi ini namanya ekologi juga? Sebenarnya banyak. Karena kalau saya yang ekologi, yang namanya saya. Asli ini Bapak Ustaz Firman. Dari saya cukup sekian. Ada Allah wajib berjemaah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.